Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Bapak Anwar Ardani selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengembangan Media Pop-up Book untuk meningkatkan kepuasan belajar siswa kelas 5 SD Negeri Margaayu. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, maka akan membuat siswa merasa antusias dan menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya media pembelajaran yang mendukung selama proses belajar mengajar, serta dapat meningkatkan motivasi siswa. Sehingga perlu adanya media berupa buku interaktif dikarenakan guru lebih bergantung dengan buku teks layaknya pop-up book. Pop-up book sendiri adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 2 atau 3 dimensi, serta memberikan visualisasi cerita yang menarik, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak. Ketika halamannya dibuka, dengan menggunakan media pop-up ini sangat sesuai dengan potensi anak. Selain itu, media ini juga sangat praktis, menarik, dan simpel. Dengan adanya media ini, siswa dapat menjadi lebih bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran dikarenakan adanya gambar yang disajikan. Kemudian, masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengembangan media pop-up book untuk meningkatkan kepuasan belajar siswa. Tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan yang saya jabarkan. Yang pertama adanya meningkatkan kepuasan belajar siswa, yang berarti mengidentifikasi bagaimana penggunaan media pop-up book dapat meningkatkan kepuasan belajar siswa kelas 5 dengan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Tujuan yang kedua ada meningkatkan keterlibatan siswa. Menilai pengaruh pop-up book terhadap keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa selama belajar. Tujuan yang ketiga yaitu memperbaiki pemahaman materi. Mengevaluasi sejauh mana media pop-up book dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih visual dan interaktif dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Tujuan yang keempat, menilai efektivitas media pop-up book. Menilai efektivitas desain dan konten pop-up book dalam konteks kurikulum kelas 5. Ini meliputi analisis apakah materi yang disajikan dalam bentuk pop-up lebih mudah dipahami dibandingkan dengan media lain. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan yang pertama, mengenai media pop-up book. A. Media pop-up book. Pop-up book dapat memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik, mulai dari gambar yang terlihat memiliki tampilan 3 dimensi dan kinetik, gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka, atau bagiannya digeser dapat bergerak sehingga dapat membentuk seperti benda aslinya. B. Kelebihan media pop-up book. Kelebihan yang pertama ada menarik perhatian. Elemen 3D atau 3 dimensi dan fitur interaktif dapat memikat perhatian dan membuat siswa lebih menyenangkan dalam proses pembelajaran. Tujuan yang kedua, meningkatkan imajinasi. Buku pop-up merangsang imajinasi anak karena cerita terlihat hidup dalam 3 dimensi. Tujuan yang ketiga, meningkatkan keterampilan motorik. Berinteraksi dengan elemen pop-up dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik halus. Tujuan selanjutnya ada mendorong minat baca. Keunikan buku ini bisa membuat anak-anak yang enggan membaca menjadi lebih antusias. Kemudian tujuan yang selanjutnya ada nilai edukasi. Buku pop-up bisa bersifat edukatif, memberikan cara belajar yang interaktif tentang subjek seperti anatomi, geografi, dan sejarah. Kemudian tujuan selanjutnya pembelajaran visual.
Buku ini sangat berguna bagi pembelajar visual yang memerlukan representasi konsep secara dinamis. Tinjauan yang kedua ada kepuasan belajar. Definisi kepuasan belajar itu sendiri yaitu pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan pembelajaran yang dirasakan oleh siswa. Oleh karena itu, kepuasan belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi perasaan puas karena terpenuhinya harapan dari sebuah kegiatan pembelajaran yang dialami oleh pelajar. Oleh karena itu, sejalan dengan teori kepuasan konsumen, teori kepuasan belajar memandang posisi siswa sebagai seorang konsumen yang mampu memberikan respon atas suatu kegiatan. Kegiatannya yaitu belajar mengajar berdasarkan perbandingan antara harapan dan kenyataan yang mereka terima. Kepuasan belajar juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan emosional atau emotional affordance. Menurut Carl Holly et al. Tahun 2013 dalam Ekoto 2015 atau persepsi subjektif atau subjective perception tentang suatu kondisi di mana pengalaman belajar siswa sesuai dengan harapan belajar siswa pada suatu mata pelajaran yang kursus. Mata pelajaran atau kursus. B. Indikator kepuasan belajar. Indikatornya meliputi keterlibatan siswa, yaitu tingkat partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang B. Kualitas pengajaran. Persepsi siswa terhadap kemampuan dan metode pengajaran yang digunakan oleh guru atau instruktur. C. Pemahaman materi. Sejauh mana siswa merasa mereka memahami materi yang diajarkan. D. Fasilitas dan sumber daya. Ketersediaan dan kualitas fasilitas belajar seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat bantu belajar lainnya. E. Interaksi sosial. Kualitas interaksi antara siswa dengan guru dan siswa lainnya. F. Relevansi materi. Sejauh mana siswa merasa materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan dan minat mereka. Yang G. Umpan balik dan evaluasi. Frekuensi dan kualitas umpan balik yang diterima siswa dan dari guru mengenai kinerja mereka. Penelitian relevan. Ada dua penelitian yang saya cantumkan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erika dan Sukmawati pada tahun 2021 yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book pada Pembelajaran PKN di SD. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pengembangan media pop-up book materi Pancasila yang dikembangkan peneliti dinyatakan sangat layak digunakan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran. Persamaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai media pop-up book. Sedangkan perbedaannya adalah dari penelitian penulis variabel terikatnya membahas mengenai kepuasan belajar. Kemudian, penelitian yang kedua dilakukan oleh Melin Sri Ulfa, Cut Eva Nasriah pada tahun 2020 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up Book untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran pop-up book mendapatkan respon yang baik dan positif bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Sehingga dengan demikian media pembelajaran pop-up book telah efektif dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Persamaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai media pop-up book, sedangkan perbedaannya adalah dari penelitian penulis variabel terikatnya membahas kepuasan belajar. Kita masuk ke kerangka pikir. Hasil observasi awal yang dilakukan di SD Negeri Margaayu menunjukkan bahwa belum ada inovasi mengenai media pop-up book untuk meningkatkan kepuasan belajar siswa. Pengembangan media pop-up book untuk meningkatkan kepuasan belajar siswa kelas 5 SD di SD Negeri Margaayu. Kemudian ini ada kerangka pikirnya yang pertama media pop-up book sejajar dengan kepuasan belajar, kemudian ada pengembangan media pop-up book untuk meningkatkan kepuasan belajar siswa, kemudian ada hasil produk pengembangan, dan terakhir
Dampak pengembangan media pop-up book untuk meningkatkan kepuasan belajar siswa. Kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, pengembangan. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan mengacu pada salah satu model atau pendekatan desain sistem pembelajaran, yaitu model AD atau ADDIE. Model AD digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan belajar. Yang kedua, prosedur pengembangan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap analisis dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mengenai media pembelajaran terhadap guru SD Negeri Margaayu. Kedua, ada tahap desain. Pada langkah ini, media pembelajaran mulai dirancang dengan melihat dari segi desain, isi materi, dan bahasa yang digunakan. Kemudian ada tahap development, tahap di mana rancangan yang sudah dibuat diwujudkan dalam bentuk nyata. Ada tahap implementation atau implementasi, tahapan yang keempat merupakan implementasi setelah melalui proses perbaikan dan dikatakan layak. Peneliti melakukan uji coba produk yang telah dibuat dari segi tampilan atau fungsional produk. Kemudian ada subjek uji coba. Media pembelajaran ahli media. Pembelajaran ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, ahli media pembelajaran adalah orang yang berkompeten dan memahami dengan benar mengenai media pembelajaran. Yang kedua, guru bersedia sebagai sumber perolehan data berdasarkan penilaian terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. B. Ahli materi. Yang pertama, ahli media pembelajaran adalah orang yang memahami media pop-up book. Yang kedua, ahli materi bersedia sebagai sumber perolehan data yang berdasarkan penilaian terhadap media pop-up book yang dikembangkan. Yang ketiga, siswa SD Negeri Margaayu. Subjek yang diuji coba dalam pengembangan media pop-up book ini adalah siswa SD Negeri Margaayu. Yang keempat, guru SD Negeri Margaayu. Subjek yang diuji coba dalam media pop-up book ini adalah guru SD Negeri Margaayu. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Dalam penelitian dan pengembangan ini, wawancara dilakukan dengan guru SD Negeri Margaayu untuk memperoleh data berupa informasi lebih mendalam mengenai media pop-up book. Yang kedua, dengan teknik angket. Cakupan penilaian oleh responden adalah yang pertama, aspek yang dinilai oleh ahli media pembelajaran adalah tampilannya. Kedua, aspek yang dinilai oleh ahli materi adalah pembelajaran dan kualitas isi media pembelajaran. Kemudian ada teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini berupa video serta foto saat berlangsungnya uji coba produk. Teknik analisis data. A. Analisis kevalidan. Setiap aspek dari dikembangkan divalidasi yang menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur oleh validator, kemudian dianalisis sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Menurut Yuliarmi dan Marhaini pada tahun 2019, persentase kevalidan diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus berikut. Kemudian B. Analisis kepraktisan. Media pop-up book yang dikembangkan menggunakan data hasil angket respon guru dan siswa. Data yang diperoleh dari hasil angket respon guru dan siswa kemudian dianalisis menggunakan skala pengukuran Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain sebagainya.
Variabel yang diukur terdiri dari dua kategori yang dibuat dalam bentuk checklist dengan skor 1 untuk jawaban ya dan skor 0 untuk jawaban tidak. Menurut Yuliarmi dan Marhaini pada tahun 2019. Persentase kepraktisan diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus berikut. Kemudian ini ada daftar pustaka yang saya kutip, ada 8 daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.